ada isinya, buang riwayatnya, buang isinya, selesai. Tapi ulama juga sepakat, kalau ini hadis, riwayatnya bermasalah, nggak pernah Nabi sampaikan itu, tolak hadisnya. Tapi kalau isinya benar, jadikan sebagai kata-kata mutiara, mahfuzat. Yang ditolak, jangan sampai dijadikan ini sebagai hadis, karena Nabi nggak pernah menyatakannya. Jangan tetapkan sebagai hadis, buang kalimat hadisnya. Tapi kalau isinya bagus, cukup cantumkan dalam kata-kata mutiara. Ada kata-kata mutiara begini. Kalau bermanfaat, kerjakan. Misal, ini banyak disebut sebagai hadis, padahal bukan hadis. Ini kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen mencapai kesuksesan dunia, maka harus punya dasar ilmu. Siapa yang pengen kebahagiaan akhirat, maka harus punya modal ilmu. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka mutlak mesti mendapatkan ilmunya. Itu saking bagus dan fasihnya kalimatnya, banyak orang salah duga dikira hadis. Padahal itu kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Contoh, pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu saya langsung meneliti, saya cari. Gak ketemu Pak. Bahkan yang paling menarik, saya sampai cari di kitab hadis palsu. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ternyata memang bukan hadis, itu kisah, nasihat. Yang dituliskan nasihat ini oleh Al-Imam As-Suyuti dalam sebuah kisahnya. Beliau punya kitab namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Dituliskanlah kisah ini. Tapi kan bukan berarti kalimat ini salah. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Benar kan? Secara kesehatan bagus, cuman bukan hadis. Maka jangan Anda katakan ini hadis Nabi, buang kalimat hadisnya. Masukkan dalam kata-kata mutiara, kalau bagus praktekkan sebagai bagian dari petunjuk kehidupan. Sah-sah saja. Jelas sampai sini? Baik, jadi saya ingin katakan begini, kalaupun status hadis ini misalnya ada persoalan dalam bentuk sanad, tapi persoalan ini bukan persoalan yang parah, bukan menjadikan hadis ini mesti kita tinggalkan isinya. Jelas? Imam Ahmad mencantumkannya, Imam At-Tirmidzi menyantumkannya, Ibnu Asakir menyantumkannya, Syekh Hasim menuliskannya, lantas siapa kita di hadapan mereka mengatakan, oh kitab ini enggak benar nih, lantas dibuang semua isi kitabnya. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini. Kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelangga. Ya mungkin yang baiknya masih ada yang lain. Anda nggak sepakat nggak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan ini nggak paham ilmu hadis. Anda siapa Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak, makanya pelajari dulu. Ya itu saya punya kawan orang Syria, tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halaqah di TV malah saat itu, sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali, itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halaqah ini atau bagaimana? Kami bilang jangan Anda tinggalkan, kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat Sayyidi, jazakallah khair, Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya Tuhan, terima kasih banyak, Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Alhamdulillah saya ini, tesis saya itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham, atau mungkin kurang baca referensi.
Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Paham ya? Baik, jadi status hadis ini, kalaupun ada yang menyebut dhaif, tapi kedhaifannya tidak menghambat hadis ini masuk dalam kategori fadhailul a'mal. Baik, yuk teruskan. Sekarang kita masuk kepada maknanya. Idza ra'aitum riyadal jannati, jika engkau menyaksikan taman-taman surga. Ada dua redaksi di sini. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik, kalimatnya begini. Mohon izin kalaupun tidak terlampau nampak, saya bacakan, nanti dari bacaan saya akan terdengar kalimatnya. Karena ini gak akan semua nampak. Ya, saya begini, sana gak lihat. Saya hadapkan ke sana, sini gak lihat. Ya, saya hadapkan ke sini, banyak yang tak nampak. Ikuti perkataan saya saja nanti untuk disimak. Idza, ini redaksi pertama begini. Marartum. Ini dulu. Nanti Anda kalau baca hadisnya akan menemukan redaksi begini. Yang pertama, bi riyadil jannah. Marra bi riyadil jannati. Satu ini, idza marartum, pakai ba ya, marra dengan ba. Ini rumus. Seperti raghiba, raghiba itu ada fi, ada an, itu beda. Raghiba fi itu cinta, senang. Raghiba an, benci. Cuma beda fi dengan an. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ya, raghiba fi. Raghiba fi itu suka. Wa man yaraghabu fi ittiba'i sunnati fahuwa min ittiba'in nabi atau min atba'in nabi. Siapa yang cinta dengan sunnah Nabi maka dia termasuk dengan golongan-golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghiba fi, raghibaan. Marra pakai ba. Yang kedua ada redaksi idza ra'aitum. Nah, ini redaksinya. Ra'aitum. Enggak pakai ba, langsung kalimatnya riyadul jannati. Yang pertama, kita terjemahkan idza marartum, jika Anda lewat. Ya, melewati. Riyadul jannati. Riyad jama' dari kata raudhah. Ini. Jama' dari kata raudhah. Artinya taman yang indah. Ya, taman itu nanti secara umum ada dua. Ada hadiqah, ada raudhah. Itu berbeda. Kalau hadiqah itu masih umum. Awas, sifatnya masih umum. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan kebun. Saking luasnya, umumnya. Misal, bahasa Arabnya kebun binatang itu hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan. Ana adzhab al-yawm ila hadiqatil hayawan. Saya sekarang ingin pergi ke kebun binatang Ragunan. Ana al-yawm adzhab ila hadiqatil hayawan, taman safari. Hadiqah masih umum. Tapi kalau raudhah itu sudah spesifik maknanya. Taman yang indah. Taman yang tertata rapi. Taman yang saat ditatap nyaman perasaan kita. Taman yang saat dilihat senang keadaan kita. Itu raudhah namanya. Jamaknya disebut dengan riyad. Taman-taman yang indah. Taman-taman yang memberikan kenyamanan di dalam jiwa. Taman-taman yang memberikan kesenangan pada diri kita. Jamaknya disebut dengan riyadun. Maaf, jika Anda ada di taman saja, taman bunga, ya, taman-taman yang bagus, Anda sudah merasa senang, maka bagaimana dengan orang yang tinggal di taman surga? Taman surga. Tak terlukiskan keindahannya.
Maka kata Nabi, ada nanti spot-spot, titik-titik di bumi, tempat-tempat tertentu yang dalam bahasa balaghah diambil kalimat majaz. Ya, awas. Awas, tasmiyatul ismi bil musamma bihi. Dinamakan majaz, kiasan. Yang dimaksudkan amalannya maksudnya, bukan tempatnya. Amalan-amalan yang bisa mempercepat Anda atau yang bisa kemudian mendatangkan Anda ke taman-taman surga yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud kalimat ini, taman-taman surga ini, bukan tempat itu taman surga, bukan. Jadi kalau Anda masuk ke dalam tempat-tempat ini, bukan berarti tempatnya taman surga. Ya. Mau kemana Taman surga dulu. bukan itunya, bukan spotnya taman surga, bukan. Yang dimaksudkan kata para ulama, kalimat ini adalah tempat-tempat yang bisa mengantarkan Anda ke taman surga yang sesungguhnya. Tapi dihadirkan kalimat taman surganya sebagai motivasi pada kita. Kenapa? Dengan mendengar kalimat yang indah itu, semakin kuat kita ingin hadir di dalamnya. Maka kata Nabi, jika Anda lewat saja, lewat dan menggunakan ba, marrabihi, ba itu sesuatu yang lekat, yang cepat, ya ingin dikerjakan. Seakan-akan Nabi ingin katakan begini, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika Anda lewat saja, lewat kemudian melihat taman-taman surga, cepat seketika dengan kuat kerumuni itu. Datangi. Jelas? Nah, sekarang redaksi yang kedua, Anda nggak lewat, cuman lihat. Ada yang lewat depan samping Masjid Al-Azhar, depan dengan samping, lewat. Ada aktivitas yang bisa mengantarkan ke taman surga, Anda lewat, mampir. Kalau memang itu tidak ada hajat yang spesifik yang sedang Anda kerjakan, cepat datang. Ya awas, hati-hati, hati-hati. Bukan artinya mesti kemudian datang langsung, tidak. Kalau ada hajat yang lebih penting, tidak harus hadir. Wah, ini sedang antar jenazah misalnya, oh ada kajian, tinggal dulu jenazah, kajian dulu, tidak. Jadi kalau ada hajat yang lebih penting, itu yang kita kerjakan. Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, saking pengennya banyak orang ke situ, kata Nabi, jangankan Anda lewat, kalau Anda lihat pun, dan kalimatnya menggunakan ro'a. Ro'a itu melihat secara umum, mengamati secara umum. Kalau sudah dianalisis, dilihat, dianalisis, dikaji, itu berubah dari ro'a menjadi nazara. Nazara. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak ada di antara kalian itu yang mau menganalisis unta? Menganalisis unta. Menarik tuh. Kenapa yang enggak disebutkan analisis macan? Kenapa enggak kuda tapi unta? Ternyata Allahu Akbar. Saya pernah langsung kaji tafsir ayat ini, membentuk kelompok unta, pansus unta. Langsung dibentuk tuh tim untuk meneliti prakteknya, belajarnya tafsir, Pak. Saya pernah ngajar dulu waktu di Tripoli itu, saya kumpulkan teman-teman, dibentuk kelompok-kelompok binatang dalam Al-Quran. Jadi ada kelompok monyet, kelompok unta. Memang paling nggak enak saat dipanggil monyet gitu kan. Unta, kelompok monyet, kelompok unta, panggil. Itu meneliti kenapa Yahudi dikutuknya jadi monyet misalnya. Kunu qiradatan khasiin. Al-Baqarah 65 itu. Ya, karena ada kelompok unta, kenapa unta disebutkan, silahkan teliti. Ternyata begitu kelompok unta ini presentasi, ada banyak yang nggak kita ketahui, Pak. Allahu Akbar. Unta punya selaput di matanya yang tahan dari terpaan badai. Makanya unta itu disebut safinatus sakhra. Ya, kendaraan padang pasir yang paling tangguh. Anda pakai Ferrari, pakai Mercy, Lamborghini, lewat padang pasir sedang badai, berhenti, mogok Anda. Unta santai aja jalan. Lewat aja. Dia punya selaput tuh di matanya, tutup aja. Unta punya tembolok yang bisa memasukkan air dan tahan minum sebulan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Gak minum, bayangkan. Unta bisa gak minum dalam waktu 3 bulan, nahan air, nampung, tangguh. Unta, hewan yang sangat penyayang. Sangat penyayang. Terutama bagi anak-anaknya. Itu kalau musim panas, dia mau memberikan susu kepada anak-anaknya, maka si unta ini akan berendam dulu, Bu, dalam air. Setelah itu baru dia berikan susunya kepada anaknya. Kenapa? Saking inginnya unta ini memberikan susu kepada anak dalam keadaan anak nyaman meminumnya.
Kalau sedang musim panas, kan keadaan panas ketika diambil susunya. Maka dia rendam dulu supaya teduh keadaannya, baru kemudian diberikan kepada anaknya dan anaknya bisa menyusu dalam keadaan teduh bagian dari ASI ibunya. Unta. Unta hewan perasa. Makanya ketika unta berinteraksi dengan manusia mesti hati-hati. Di Libya pernah kejadian, di unta itu begini, kalau Anda baik tuannya kepada unta, unta akan berkhidmat pada Anda dengan cara yang baik. Tapi kalau Anda jahat pada unta, wah, dia akan rekam sosok Anda di kepalanya dan akan dikejar Anda dimanapun Anda berada. Pernah kejadian di Libya itu, guru saya cerita, ada orang punya peternakan unta, pada satu unta sifatnya nggak bagus. Disering dipukuli, jarang dikasih makan. Tiba-tiba satu malam, unta ini keluar dari kandangnya, dia tahu di mana tuannya tinggal, langsung dia dobrak pintunya, diinjak-injak sampai meninggal. 5. Unta hewan yang cerdas. Cerdas. Dan dia patuh pada isyarat. Karena itu orang Arab sejak zaman jahiliyah, mereka punya syair-syair khusus dalam perjalanan yang membuat unta itu merasa nyaman. Jadi kalau bapak sekarang ibu naik mobil kan kita bisa atur kan kecepatan berapa gitu kan. Mau digas, mau direm, mau ditahan, kecepatan sekian. Dulu orang jahiliyah kalau mau pakai unta kecepatannya diatur pakai syair. Pakai lirik, pakai irama, pakai puisi. Jadi kalau pengen santai dilakukan pada unta dengan irama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahaumali. Untanya santai begini. Tapi kalau sudah kecepatan penuh dia pakai rojas. Mustaqilun sautu safiril bulbuli hayya qalbi tabili al ma'u wa zahruma ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulani fakam tayyumuni ghuzayyilun uqayqali qataftuhu min datin fi hadar rajuli faqala la faqad ghada muharrili wal walad li walani fatulat wal li fa bainul ali qalat lahu hina kadha in waladul muqali kahatan kakaili tampabuli lari untanya bisa 60-80 km per jam Pak, kencang. Nah, kalau di peperangan matanya ditutup, ayo pacu sekuat-kuatnya. Unta. Makanya mesti ada Pak, riset-riset itu mesti dikembangkan lagi. Orang dulu meriset al-mulk jadinya pesawat terbang. Meriset al-hadid menemukan atom. Riset ini menemukan itu. Ya sekarang kita apa yang diriset sekarang? Kata Allah, ayo riset, nazara. Nah kalau cuma melihat secara umum, mengamati. Ada yang serius, ada yang cuma lihat, kan? Nah itu ro'a namanya, ro'a. Di ro'a itu umum. Ya bisa Anda mengamati secara serius, catat, bisa lihat saja. Nanti simpulkan, begini apa yang saya lihat itu ro'a namanya. Kalau di mimpi disebut ro'a, kalau langsung terlihat disebut ru'yah. Ya kita setahun sekali ada ru'yah kan? Ramadan, ya Idul Fitri, Idul Adha kan? Ru'yah, ru'yatul hilal. Karena banyak orang lihat pada saat itu. Ada yang cuma lihat begini, mana hilalnya, mana hilal. Gak ketemu ya, ketemunya di masjid lagi tiduran, hilal tulisan. Ya, ada yang cuma lihat saja, ada yang menganalisis, catat, lihat berapa ketinggiannya. Ada yang cuma umum saja, makanya menggunakan kalimat ru'yah. Nah ini betapa diksinya sempurna kata Nabi. Idza ra'aitum, kalau engkau melihat, ngecek. Ternyata yang kau lihat itu ada peluang mendapatkan taman-taman surga. Makanya kalimatnya menggunakan umum. Kenapa? Karena orang melihat kan sekarang macam-macam Pak. Ini prediksi Nabi ke masa depan. Ada yang nonton, melihat. Ya, yang belum datang ke sini kan di YouTube nih sekarang melihat. Melihat ini kan macam-macam Pak. Mohon maaf, ada yang melihat begini benar-benar. Ada yang melihat seperti ini saja. Ada yang santai sampai minum teh. Ya, ada yang di dapur sambil masak juga ya, seperti itu menikmati. Ada yang macam-macam. Ya, ada yang melihat jadwal, konteksnya jadwal, share jadwal. Ada kan yang cuma sekedar lihat begini. Ada yang diamati tempatnya kemana, jalurnya kemana. Ada yang pakai map. Ada yang memang lihat, lewat, ngelihat. Ada yang tak lewat, cuma lihat dari jauh. Apa sih itu? Kumpul-kumpul, ada apa sih itu? Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, kata Nabi, jangankan Anda lewat, Anda lihat pun. Lihat jadwalnya, ada yang nge-share, di TV melihat, di bukunya terlihat, atau terlihat dari kejauhan. Kalau memang waktunya luang untuk hadir, kata Nabi kalimatnya farta'u, segera buru taman-taman surga itu. Apa yang dimaksud taman surga di sini? Di sini saya akan berakhir dulu sejenak. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Ya Rasulullah, saya pengen ke taman surga. Apa bentuknya taman-taman surga itu?
Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqudz dzikri. Hilaqudz dzikri. Perhatikan cara bacanya, bukan halaqun tapi hilaqun. Ya, kalau halaq itu punya dua arti. Halaq itu bisa di sini harful halaqi, kerongkongan. Ya. Atau halaq, tukang cukur. Ya, cukur, mau dicukur. Ya, bacanya hilaq, jamak dari kata halaqah. Halqah, kajian-kajian. Kayak kan Anda kalau mau tanya, saya mau ikut halaqah dulu, saya mau ikut halaqah dulu, kajian-kajian. Jamaknya disebut dengan hilaqun, kajian-kajian, zikrun, yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang pertama. 1. Hilaqudz dzikri. Ini Pak, taman-taman surga nih Bu. Hilaqun jamak dari kata halqah. Kajian-kajian, atau bisa diartikan majlis lah kalau sekarang, majlis-majlis, atau kalau sekarang ada bentuknya ta'lim. Maaf, tapi dibatasi dengan kalimat zikrun. Bukan ta'lim biasa, bukan majlis biasa, bukan kajian biasa. Jadi tidak semua kajian oleh Nabi disebut taman surga. Tidak semua majlis itu bisa mengantarkan kita ke taman surga kalau dia tidak punya sifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Saya pelankan sejenak. Zikir itu seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah itu disebut dengan zikir. Misal, sholat itu disebut zikir. Karena dengan sholat kita merasa dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, kata Allah, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Contoh, Quran. Anda baca Quran sedang berzikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai zikir. Jadi kalau sedang Anda baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Kenapa disebut zikir? Karena setiap Anda baca Al-Quran, diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan penghafal Quran, itu nilai zikirnya 4 kali dibandingkan pembaca. Jadi kalau Anda sedang menghafal, walaupun yang Anda hafalkan 1 ayat, 2 ayat, itu keutamaan zikirnya 4 kali dibandingkan orang sekedar baca. Karena itu ayatnya disebutkan 4 kali kalimatnya. Kalau yang baca tadi umum saja maknanya sekali. Tapi kalau yang menghafal 4 kali. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimatnya menggunakan zikir. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran, maka jadikan hafalan diniatkan karena Allah, supaya lebih dekat dengan Allah. Dan saya turut berduka, sekaligus juga ada doa harapan kebahagiaan. Jadi waktu Kamis malam Jumat kemarin kita ta'lim di Al-Ihsan di edisi AKS Al-Quran Sunnah Solution, dan kita selalu arahkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, jadi ahli Quran. Jadi antara anak muda yang dia cepat mengerjakan itu, dan di malam itu pun saya katakan, kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin malam ini kita pulang, besok lusa kita pulang. Yang penting kita punya bekal menghadap Allah. Dia pegang betul kalimat itu. Dan saya merenung agak lama kemarin. Ya, di pesawat pulang dari Lampung sampai di rumah, saya bilang, kamu beruntung. Saya masih belum aman bahkan. Anak itu bawa mushaf kemanapun dia beraktivitas. Di tasnya dia mencoba menghafal dengan persaksian bukan hanya orang tuanya, bahkan saudaranya. Ada salah satu tokoh yang jadi saudaranya pula. Anda tahu
Sejak peristiwa itu, malam itu dia bergerak seperti biasa dengan motornya, dan manusia mengatakan dia mengalami kecelakaan. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang menghafal Quran, dan mushaf masih ada di tasnya. Saya berharap insyaallah mudah-mudahan jadi ahli Quran dan husnul khatimah. Tapi saya katakan Anda beruntung karena Anda pulang dalam keadaan aman. Anda pulang sedang menghafal Quran, Anda pulang sedang berzikir, dan saya masih belum aman. Karena kita nggak tahu kita wafat dalam keadaan apa. Karena itu saya sering katakan begini, teman-teman. Hidup kita itu terbatas gitu. Kapan saja kita bisa pulang. Karena itu sudah, jangan banyak main-main. Petarkan. Mana surga yang ingin kita dapatkan? Bakal apa yang sudah kita siapkan berjumpa dengan Allah? Di kadang-kadang banyak persaksian di setiap hari yang bisa kita lihat. Ada yang orang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena virus, ada orang meninggal karena berselisih dan sebagainya. Tapi kan yang kita lihat bukan meninggalnya. Kalau meninggal tuh pasti orang wafat. Sebabnya apa? Ya Allah sekarang perlihatkan kepada kita. Ada orang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Apa antum pengen begitu? Terus Anda mau ikuti? Anda nonton tayangan bermaksiat, Anda lihat gambar-gambar bermaksiat, terus Anda wafat di situ. Apa mau yang seperti itu? Kalau Anda tidak mau, maka siapkan beramal soleh dari sekarang. Bekerja jauhi yang haram, supaya kalau wafat Anda ada dalam keadaan yang halal. Di rumah tangga, kehidupan, jangan banyak berselisih. Sholat dengan baik. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan sujud. Ya, kalau sebabnya itu bisa banyak, Pak. Bisa kecelakaan, bisa orang terpeleset, orang bisa minum, makan sesuatu dia bisa meninggal. Meninggal itu nggak ngelihat sebab. Walaupun sebab dipelajari oleh kita supaya tidak terjebak dalam hal yang sama kalau mungkin terjadi kepada kita. Tapi poinnya ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk beramal soleh yang mudah-mudahan saat itu kita berada dalam keadaan yang baik untuk wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrun Quran, zikrun salat, zikrun doa, zikrun ta'lim. Tapi semua itu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu ketika zikir pun dipahami dengan ilmu, ilmunya diikat dengan iman. Itu yang disebutkan di Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberikan tambahan pengetahuan. Redaksinya bukan dia belajar, redaksinya Allah yang berikan padanya pengetahuan. Belajarnya wasilah. Kenapa Allah berikan? Kan begini Pak, Bu. Maaf ya. Anda kan diberi oleh seseorang, kalau Anda punya kedekatan lebih banyak kan diberinya. Kalau Anda punya hubungan yang lebih baik, lebih gampang diberi, kualitasnya lebih bagus. Mustahil orang yang cinta Anda memberikan yang kotor, itu mustahil. Karena yang saling mencintai gak akan menjerumuskan pada keburukan. Itu pasti diberi banyak, kuantitas banyak, kualitas bagus. Sekarang Anda pengen diberi oleh Allah, tapi Anda jauh dari Allah, bagaimana bisa diberi? Jadi kalau Anda berharap pemberian yang bagus, puncaknya surga, surga itu kan pemberian yang paling tinggi. Anda pengen diberi oleh Allah, pengennya surga, kualitas paling bagus, tingkat paling tinggi, jumlah kenikmatannya paling banyak. Ya logikanya bangun kedekatan dengan kuat kepada Allah. Itu poinnya. Bagaimana membangunnya? Makanya di majlis ilmu itu diikat dengan kalimat iman. Bukan cuma ilmunya yang penting. Kalau ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi Anda. Anda belajar tinggi-tinggi. Sekolah ke sekolah Islam, TK, SD, SMP, SMA, sampai kampus pun kampus Islami, bahkan kampusnya ada nama Islam di dalamnya. Tapi dengan belajar ke sana pun belum mendekatkan Anda dengan Allah. Ada yang tidak berkah dengan belajar Anda di situ. Ada kalimat imannya. Karena itu ketika disebutkan kalimat hilaqul dzikri, majlis dzikir, itu boleh jadi sifatnya masih umum. Ada majlis yang mengajarkan sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Ada yang majlis yang mengajarkan Quran, bagaimana cara menghafal Quran yang benar. Ada majlis yang mengajarkan cara berdoa, cara zikir, fiqih, haji, umrah, kajian hadis. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar itu semua tidak mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka hadis ini tidak berlaku untuk Anda. Makanya selektif, kalau cari kajian pun selektif. Ini cari kajian yang banyak ketawanya tapi nggak ada isinya. Bahkan kajian yang memang tidak ada isinya sama sekali. Kenapa Anda ikut kajian yang dibahas jin? Kenapa ikut kajian yang dibahas hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan Allah? Bertentangan hukum Rasulullah? Apa yang mau dibahas? Anda ikut kajian studi Quran yang dibahas semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda.
Anda bahas penyimpangan dari hukum Allah terus pengen ke surga. Logikanya di mana? Ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin dapatkan taman-taman surga, syarat yang pertama kompak dulu dengan keluarga. Cek lihat. Yang kedua, cari tempat-tempat yang mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah. Prakteknya luas. Makanya dalam konteks ini Nabi memberikan pandangan luas. Kata Abu Hurairah seperti tadi saya sampaikan. Masih ingat kalimatnya? Kata Abu Hurairah, al-masajid. Masajid. Nih masjid-masjid nih, taman-taman surga. Wajar memang. Karena ketika Anda ke masjid, itu kan banyak yang mendorong kita untuk beramal soleh. Silakan cek, baru lihat masjid aja kan hati kita tenang. Masuk peluang beramal soleh banyak. Berdoa, amal soleh. Tahiyatul masjid, amal soleh. Terus di masjid banyak orang tuh beramal soleh. Jadi kalau Anda belum pernah baca Quran, Anda lihat orang baca Quran, lihat mushaf pengen baca. Anda mau duduk, semua orang sholat, Anda ikut sholat tahiyatul masjid. Anda mau ngobrol, semua orang zikir, Anda malu ngobrol. Maka ketika Anda masuk masjid, potensi untuk beramal soleh makin banyak. Kalau amal soleh makin banyak, semakin besar peluang untuk mendapatkan rahmat Allah untuk ke surga. Itu yang dimaksud masjid sebagai taman-taman surga. Majalisul ilmi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, majalisul ilmi. Majlis-majlis ilmu, banyak peluangnya. Sekarang ustadznya makin ramai. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid, Facebook majlis ilmu. YouTube bisa jadi majlis ilmu. Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat. Tuh. Cerdasnya di sini. Telitinya, ya Syekh Hashim di sini. Ya. Bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan, itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi, masuk ke handphonenya. Bahkan masuk saku Pak sekarang gini. Gitu. Jadi kalau maaf sekali. Kalau kajian ilmiah bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah yang lebih luas kalimat Ibnu Umar, hilaqul dzikri, tempat-tempat yang berpotensi mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa? Cari tempat itu. Kalau nggak punya, ciptakan. Di tempat Anda tinggal, belum ada kajian. Yang ada jauh misalnya. Anda belajar dulu pada yang jauh, pulang-pulang, kumpulkan teman-teman Anda di situ. Bikin di situ. Supaya ada taman surga di komplek Anda. Konteks lebih luasnya, cari semua tempat Anda beraktivitas, jadikan sebagai taman surga. Cari pekerjaan yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau bisa mencari yang halal, kenapa bekerja tempat yang haram? Keluar. Cari tempat yang halal. Lakukan dengan bertahap. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mampu Anda tinggalkan sekaligus, tinggalkan. Cari tempat yang halal. Di rumah tangga yang haram-haram, keluarkan. Ya, acara-acara yang nggak betul, hilangkan. TV-TV yang nggak jelas tuh, acara-acaranya. Bukan TV yang dihilangkan. Acaranya, coret. Coret acaranya. Buku-buku tuh keluarkan. Kalau pengen mengantarkan keluarga ke taman-taman surga, maka ikuti poinnya di sini. Ya, terus belajar. Anda bisnis apa? Pelajari fikih bisnis. Anda pengajar, pelajari fikih ilmu. Anda mahasiswa, pelajari fikihnya. Supaya saat belajar, ridha Allah kemudian melekat dalam setiap aktivitas yang kita lalui. Itu poinnya. Nah kalau sudah seperti itu, maka setiap tempat yang kita pijak dimanapun itu, mau di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, di tempat kajian, maka semua tempat itu akan berubah menjadi riyadul jannah. Kalau pesertanya sudah datang ke situ, maka dia berubah menjadi orang baik. Baik menurut Allah disebut salih. Kalau yang kumpul banyak kan, ajak yuk kesini yuk ikut kajian yuk bareng sekeluarga. Maka dijamakkan dari salih menjadi salihin. Kalau Anda ingin tahu siapa saja orang-orang soleh yang dimaksudkan di hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi memasukkan dalam 1896 hadisnya diberi nama Riyadus Shalihin. Maka muncullah kajian-kajian Riyadus Shalihin untuk dipraktikkan. Jadi ini satu hadisnya, turunannya Imam An-Nawawi turunkan dalam Riyadus Shalihin, dan di situ kita wujudkan dalam bentuk aktivitas kehidupan keseharian kita. Itu yang mungkin bisa kita dapatkan dari hadis ini. Satu hadis saja, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Saya simpulkan, Riyadul Jannah, taman-taman surga, adalah setiap tempat yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa luas.
bermakna setiap tempat yang kita pijak. Bisa di rumah, di kantor, di kampus, bahkan di setiap tempat yang kita lalui. Jika tempat-tempat itu kita kondisikan mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Tadi konteksnya, cari rumah, cari tempat yang dekat dengan masjid, cari yang banyak kajian, cari yang tetangganya saleh. Cari pekerjaan yang menjauhkan dari maksiat, mendekatkan dengan Allah. Cari kampus, bikin kegiatan di kampus yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika tempat itu akan mendapatkan keberkahan dan berpotensi menjadi riyadul jannah. Yang kedua, bisa spesifik. Menunjuk pada tempat-tempat yang di sana terdapat kegiatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan majalisul ilmi. Tempat-tempat untuk belajar. Ada kajian fiqh, kajian hadis, kajian Quran, kajian tafsir, kajian sirah, sepanjang semua materinya mendekatkan diri kita dengan Allah, maka dia disebut dengan riyadul jannah. Jika Anda mampu mendapati itu semua dan punya keluangan waktu untuk mendapatinya, masa saking pentingnya itu kata Nabi, segera kerumuni, segera dapatkan, maka boleh jadi semua itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya harapkan kita membuat kurikulum dari hadis ini. Minimal untuk sebulan ke depan sebelum kita berjumpa lagi dan belajar di hadis yang lain. Apa kurikulumnya? Coba Pak Ibu selama sebulan ke depan ini kita petakan dua saja, saya berikan dua tugas. Satu, bawa spirit Riyadul Jannah ini ke rumah dulu. Di rumah. Jangan keluar rumah dulu. Karena Anda suka tuliskan baiti jannati, rumahku surgaku. Maka wujudkan itu. Jangan sampai rumahnya ke surga, andanya enggak gitu. Ya. Maka bikin kurikulum di rumah. Sekarang kita perbaiki sholat dulu, sekeluarga sholatnya bagus. Ya. Nanti besok tingkatkan, sekeluarga mulai menghafal Quran atau membaca dengan benar dulu. Latihan aja dulu. Nah, setelah itu naik keluar. Ya, mulai petakan di luar selama sebulan di tempat dekat Anda atau yang jauh sebulan sekali misalnya Anda keluarkan kajian-kajian ilmu di mana saja. Ya, cari dengan sifat tadi ustadz-ustadz yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah. Ya, silakan pilih yang baik-baik. Jangan terfokus dengan saya juga. Ada banyak ustadz-ustadz yang baik-baik. Ya, kalau tak sepakat jangan dicela. Tak sepakat sudah Anda ambil yang lain. Ya, kalau baik ambil, tak baik tinggalkan, selesai. Maka tenang hidup kita di situ. Praktekan dan lihat perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kemudian itu membuat hati kita tenang dan lebih baik, maka itu tanda pertama dari Allah. Allah mulai akan membimbing kita untuk lebih baik di masa depan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ini kaitan dengan hadis. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, di bulan ini insyaallah yang kemarin sudah terdaftar mendapatkan formulir. Ya, mungkin sekarang ada yang terakhir kali ya, yang disebarkan oleh panitia itu. Nanti di bulan ini akan ada kuliah perdana. Teman-teman nanti akan ditelepon. Ini sedang diverifikasi formulirnya. Yang kemarin sudah menyerahkan. Jadi kalau sudah diisi segera serahkan ya. Segera diserahkan dan mudahkan tugas panitia supaya jeda waktunya. Karena saya nggak mungkin mengadakan itu sebelum terverifikasi semua dulu. Supaya semua mendapatkan haknya dengan baik. Di bulan ini insya Allah itu akan ada satu sesi untuk kuliah. Yang nanti setelah diketahui akan dihubungi oleh panitia. Kemudian sekarang kita sedang siapkan tempat karena kita buka itu sekitar 2.000 kemarin. Ya, yang pertama itu. Ya, dan sudah full itu. Kemudian nanti akan dibuka, akan diinfokan belajarnya kapan, plus nanti di situ diserahkan kurikulumnya untuk belajar selama 18 bulan ke depan. Ya, jadi setiap bulan akan bertemu saya sebulan sekali dalam taklim yang khusus. Jadi ada sampaikan begini cara menghafal, begini kesulitannya. Nanti kalau sudah selesai itu, nanti saya berikan 2 tawaran. Kalau pengen cepat 30 hari, begini cara menghafal Qurannya. Saya tunjukkan gini caranya, ini bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di tempat-tempat lain. Tapi kalau ingin santai, ambil yang masanya segini. Nanti saya terangkan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa setahun setengah. Paling lama setahun setengah. Nanti saya terangkan juga kapan kita wisuda, kapan kemudian kita dapatkan target ini semua. Ini angkatan pertama. Bagi yang belum masuk, nanti akan dibuka angkatan kedua. Ini yang jauh-jauh nanti via online. Saya sudah siapkan 2.500 kuota tempat untuk ini. Nanti kita akan bagi, nanti Anda sabar saja. Karena nanti kita harus siapkan dengan baik runtutannya supaya nyaman belajarnya. Ya. Yang kedua, sedianya hari Jumat kemarin, tapi saya undurkan ke hari Senin. Ya, karena ada beberapa pertimbangan untuk kesiapan juga. Insya Allah Senin nanti
akan diumumkan untuk seleksi imam yang khusus kami siapkan untuk Ramadan. Bisa di dalam negeri, tapi lebih banyak yang kami kirim keluar. Ya, nanti hari Senin disampaikan, tapi syarat utamanya saya sebutkan setidaknya 3. Saya ulang kembali, 1 laki-laki. Jelas ya, 1 laki-laki. Mohon izin Bu ya. Yang kedua usia di rentang 23 sampai 45 tahun. Nah, ini masih ada harapan teman-teman. Tapi yang ketiga mungkin harapan mulai menipis. Yang ketiga hafal Quran 30 juz mungkin. Mungkin ya, mungkin. Nanti insya Allah hari Senin diumumkan, mungkin sepekan dikumpulkan, ada seleksi, nanti langsung saya dengan dari Al-Azhar yang menyeleksi. Jadi kalau sudah selesai, nanti akan ditugaskan, mungkin sebagian nanti ada yang ke luar negeri, di luar. Saya ada banyak permintaan, beberapa lah di tahun ini untuk Ramadan sekarang, dari negara-negara tertentu yang pengen imamnya kami langsung kirimkan ke sana. Nah, jadi nanti ada beberapa negara yang kita akan kirimkan, teman-teman mungkin ke sana. Ya, akan dikirimkan saat Ramadan. Ada yang bertugas di sini. Semua kebutuhan, termasuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, kita akan tanggung nanti. Ya, insya Allah, termasuk akomodasi dan sebagainya. Anda tinggal berangkat saja. Itu satu. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, untuk program ini yang paling penting juga, dai. Ya, dai. Saya tidak tahu kalau daiyahnya, mungkin mudah-mudahan ada juga. Ini Sudan nanti membuka dengan 15 orang. Ya, nanti saya akan tunggu begitu suratnya datang, saya buka. Nanti begitu ada kita seleksi. Nah, itu tanpa batasan Pak untuk belajar di sana. Ya, jadi ada laki-laki, perempuan saya belum dapat, tapi kalau Al-Azhar itu ngasih untuk perempuan. Nanti akan dibimbing di sana sebulan sampai 3 bulan. Ya, insya Allah yang diajarkan dasar keislaman, bahasa Arab dan turunan-turunannya. Jadi begitu sampai ke sini, Anda insya Allah sudah fasih bahasa Arab, ya sudah tahu dasar-dasar keislaman, jadi nanti bisa membuka untuk pelajaran-pelajaran yang selanjutnya untuk Anda ajarkan kembali. Insyaallah kami umumkan, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk bisa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في حياتنا واجعل آخر حياتنا حسن الخاتمة ونور قبورنا يا الله من نور القرآن الكريم اجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة اللهم ألحقنا يوم القيامة بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين اللهم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته